Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ini kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun tidak secara langsung. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepadanya. Haleluya. Berkat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada di sini Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena haleluya, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau hidup buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tempat ini Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ajari kepada kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak memuji Engkau, kami hendak memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata di setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami hendak mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Karena Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Mari kita puji bersorak-sorak buat Dia karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorak. Yang ada di rumah tetap kita memuji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tidak ada kasih seperti Dia. Tidak ada kasih yang terlebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Di Yohanes 15 ayat 13 katakan itu. Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia mau mati untuk kita. Dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Mari buka hatimu. Terimalah Dia secara pribadi. Karena Tuhan Yesus tidak memandang siapa kita. Tapi Dia mau mengasihi kita. Haleluya. Sungguh besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, sahabat. Dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan berharga, sungguh besar
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali bertemu dalam kasih-Nya, dalam kemurahan-Nya, dan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan sejenak tunduk kepala, kita akan berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya pemberitaan firman Tuhan saat ini boleh memberikan kita kekuatan dan nasihat untuk tetap setia, tetap mengasihi Tuhan sampai seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik hari ini, karena kami masih dipertemukan dalam kasih-Mu, dalam kebaikan-Mu Tuhan, untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa kekuatan hidup kami adalah dari firman-Mu, dari kekuatan-Mu ya Tuhan. Maka sekarang kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja di hati kami, agar saat firman disampaikan, Roh Allah bekerja, hamba-Mu yang menyampaikan diurapi oleh Tuhan, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, dan bahkan kami siap dengan hati yang penuh sukacita, siap untuk melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka pikiran kami untuk menyambut firman Allah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau saat ini kita masih hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan juga ketaatan pada pemerintah yang adalah lembaga yang dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Kita taat pada Tuhan karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga, dengan seluruh jemaat di tempat mereka masing-masing untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, menikmati firman-Nya yang akan memberikan kita kekuatan dan rohnya untuk menyembah Dia. Dan juga saat ini kita masih dalam ketaatan pada pemerintah karena kita masih beribadah di rumah masing-masing, belum beribadah bersama-sama di gereja. Karena ini memang anjuran pemerintah yang harus kita taati bersama-sama. Dan juga kalau kita perhatikan di tempat-tempat yang lain pun banyak orang yang juga mereka taat pada peraturan yang ada. Saat saya berjalan-jalan melewati pasar yang sedang ramai orang-orang ada di sana, mereka semuanya kebanyakan pakai masker. Juga waktu kami melayat ke pemakaman juga banyak pengunjung yang lebih banyak yang pakai masker. Ini menunjukkan mereka lebih taat pada pemerintah daripada menuruti keinginan pribadinya. Dan kemudian ketika kita mengamati jalan-jalan lebih sepi daripada yang biasanya, tempat-tempat hiburan dan juga tempat keramaian yang lain banyak yang sepi, mereka memilih di rumah saja. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang taat supaya kebaikan daripada Tuhan terjadi untuk kita semuanya. Maka saat ini mari kita akan baca firman Tuhan yang akan memberikan kita nasihat-nasihat agar menjadi pribadi yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11 demikian. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dia sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, dari bacaan Filipi pasal 2 ini tadi yang sudah saya ungkapkan di depan sebagai pendahuluan, bahwa mengapa banyak orang-orang yang lebih memilih di rumah, lebih memilih taat dengan peraturan yang ada. Karena itulah nasihat-nasihat yang sudah diteladankan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Maka hari ini dengan membaca firman Tuhan ini, seperti Tuhan Yesus dengan dia mentaati kehendak Bapanya, supaya tujuannya adalah supaya semua yang di atas bumi ini bertekuk lutut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada saat kita melaksanakan ibadah, baik ibadah raya maupun pada saat kita merayakan Paskah pada tahun ini, kita bersama-sama melakukannya dengan mentaatinya di rumah masing-masing, karena kita meneladani bahwa Kristus pun mentaati apa yang merupakan kehendak Bapanya. Dan ketika Kristus memiliki teladan yang seperti itu, ketaatan yang seperti itu, maka sampai hari ini, sampai seterusnya dikatakan firman Tuhan, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada dua nasihat yang kita akan renungkan saat ini berkenaan dengan bacaan kita di kitab Filipi pasal 2 ini. Yang pertama, tentunya ketika Tuhan Yesus mati untuk kita, ada tujuan yang dia sedang kerjakan buat kita. Tujuannya adalah dia mau mati dan dia mau hidup untuk kita, anak-anaknya. Saya bacakan di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Ini bagian yang pertama, dia mau mati dan dia mau hidup karena ingin memberikan kasih-Nya yang besar untuk kita semuanya. Demikian ayat 9. Roma pasal 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kristus mau mati, Kristus mau menjadi teladan yang baik untuk kita, supaya dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dia mau menjadi Allah bagi semua orang, baik yang hidup maupun orang yang mati. Maka dikatakan semuanya bertekuk lutut dan semuanya mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kita semuanya. Itu bagian yang pertama, supaya mengakui bahwa apa yang terjadi sekarang ini, termasuk kita mengakui ini pun adalah kekuasaan Allah yang luar biasa. Dan ketika kita merenungkan betapa hebatnya kasih-Nya, kita pun yakin bahwa nanti saatnya tiba, Yesus akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Sebab masalah hidup kekal sudah dia berikan buat kita. Maka sekarang masalah yang di dunia ini yang sedang berlangsung, jangan khawatir. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, dia sudah menyelesaikan karya penyelamatan. Maka untuk yang sedang dipikirkan manusia, yang sedang dihadapi manusia sekarang ini pun, dia akan menyelesaikan untuk kebaikan kita. Yang kedua, mari kita baca ayat 7 dan ayat 8 di atasnya, masih Roma pasal 14 tadi. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, dinasihatkan bahwa mari kita memiliki kehidupan yang selalu sadar bahwa kita adalah miliknya Tuhan.
Dikatakan di sini hidup mati kita di tangan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa hidup ini hanya untuk menyembah Tuhan. Kesempatan hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan, karena kita tahu hidup kita adalah dikuasai, diatur oleh Tuhan saja. Maka ini yang menjadi nasihat ketika kita membaca kitab Filipi pasal 2 tadi. Yesus pun sudah memberikan contoh teladan yang baik untuk kita. Maka dua nasihat yang kita renungkan pada hari ini, bahwa dengan kematian Yesus dan kebangkitannya, itulah wujud kasih Allah yang diberikan buat kita. Kemudian ketika kita membaca ayat dalam 7 dan 8 tadi dikatakan hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan hanya untuk menyembah, memuliakan Allah saja, tidak untuk kepentingan pribadi kita. Nah, sekarang kita akan membaca nasihat yang sungguh juga memberkati kita dalam kitab Mazmur pasal 95. Hidup yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan agar digunakan dengan baik untuk kemuliaan Allah saja. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian saya bacakan. Mazmur 95 dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ini nasihat menggunakan hidup ini hanya untuk menyembah Allah dan memuliakan Dia saja. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ini judul perikopnya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang benar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nah, inilah yang kemudian menasihat yang baik untuk kita semuanya pada saat ini, ketika kita menyadari bahwa Kristus sudah kita rayakan kematiannya dan juga kebangkitannya, dan Dia sekarang hidup selama-lamanya. Untuk itu sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, menggunakan hidup ini hanya untuk menyembah dan memuliakan Dia saja. Ketaatan itu baik, seperti Yesus pun memiliki ketaatan supaya keselamatan dialami oleh semua orang. Saat ini pun kita dinasihatkan agar taat. Saat kita mentaati peraturan yang ada, kita pun bisa menyelamatkan orang lain di sekitar kita. Untuk itu biarlah firman Allah pada hari ini boleh memberkati kita dan tetap semangat dalam Tuhan. Walaupun pada hari ini dan mungkin juga besok minggu kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, belum bisa di gereja, namun tidak mengurangi sukacita, semangat kita untuk tetap menyembah, memuliakan Dia. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa buat firman Allah pada saat ini. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan yang merupakan kebutuhan pokok hidup iman kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur ketika kami merenungkan Yesus sudah mati untuk kami, Yesus sudah bangkit hidup untuk kami Tuhan. Maka sekarang kami percaya semua yang di bumi ini mengakui dengan lidahnya Yesus adalah Tuhan, dan kami bersama-sama bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Dan seperti ketaatan yang telah Engkau lakukan untuk kami di dunia ini Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, kami pun juga taat kepadamu, supaya lewat hidup kami banyak orang diselamatkan oleh Tuhan, karena kami punya ketaatan kepada Tuhan, ketaatan pemerintah yang adalah wakil-Mu di bumi ini ya Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu ketika mereka bersama-sama keluarga
di rumah masing-masing beribadah menyembah Tuhan, biarlah ketaatan mereka mendatangkan berkat, mendatangkan kasih yang daripadamu Tuhan, sehingga semua jemaat dipelihara, dijaga, dikasih oleh Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa. Roh Kudus kiranya memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman yang setia untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami serahkan doa kami ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus